Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai tentang sistem respirasi. Yang pertama yaitu definisi pernapasan. Apa sih pernapasan itu? Pernapasan merupakan peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa oksidasi dari tubuh. Penghisapan udara ke dalam tubuh disebut dengan proses inspirasi, dan penghembusan udara keluar tubuh disebut proses ekspirasi. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi sel ini berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Oksigen masuk ke dalam tubuh melalui perantara alat pernapasan, dan pada manusia disebut alveolus yang terdapat di paru-paru berfungsi sebagai permukaan untuk tempat pertukaran gas. Pernapasan berdasarkan lokasi dibagi menjadi dua, yaitu pernapasan dalam atau internal dan pernapasan luar atau eksternal, di mana pernapasan dalam yaitu pertukaran gas antara sel darah merah di dalam pembuluh kapiler dengan jaringan di dalam tubuh. Dan pernapasan luar yaitu proses pernapasan yang terjadi di dalam paru-paru atau di permukaan alveolus. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama yaitu pernapasan dada merupakan pernapasan yang dibantu oleh otot dada antar tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut yaitu pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma. Lalu pada saat inspirasi, pada pernapasan dada otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rongga dada terisi oleh udara. Sedangkan saat inspirasi pada pernapasan perut, otot diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar. Lalu perbedaan selanjutnya yaitu pada saat ekspirasi, pada pernapasan dada otot tulang rusuk relaksasi karena udara-udara keluar dan volume rongga dada mengecil. Sedangkan pada pernapasan perut, saat ekspirasi otot diafragma berelaksasi sehingga rongga dada mengecil. Kedua jenis pernapasan tersebut menyebabkan tekanan di dalam rongga dada lebih kecil dari tekanan udara luar. Akibatnya, udara luar masuk atau inspirasi dan proses kebalikannya menyebabkan udara keluar yaitu ekspirasi. Perkenalkan, nama saya Ita Rosita Sari. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh pemateri 1, yaitu bagian-bagian paru-paru. Dengan bagian yang pertama pada paru-paru kiri, yaitu terdapat arteri karotid umum, saraf phrenic, vena jugular dalaman, otoskelon, ductus brachial, plexus brachial, arteri dan vena subclavian, arteri dan vena axillary, sternum manubrium, arteri dan vena thorax, lobus superior, cardiac knot, plera mediastinal, oblik tisu paru-paru, lobus paru-paru kiri, lingula paru-paru, arteri musculophrenic, arteri thorax dalaman, pericardium, sternum, pleural reflection. Pada sebelah kanan yaitu terdapat lobus superior paru-paru, tisu mendatar paru-paru, otot-otot interkostal bagian tengah paru-paru, tisu oblik paru-paru kanan, lobus paru-paru kanan, parietal pleura diafragma. Dalam pernapasan terdapat dua bagian yang digambarkan, yaitu pertama, O2 masuk ke hidung, lalu masuk ke trasea, lalu masuk ke alveoli, lalu masuk ke pembuluh kapiler alveolus, lalu masuk ikatan O2 dengan HB, lalu masuk ke jantung, lalu masuk ke seluruh tubuh sampai ke setiap sel. Yang kedua yaitu CO2 masuk ke dalam membran alveoli, lalu masuk ke kapiler, lalu masuk ke alveoli, lalu masuk ke broncholi, lalu masuk ke bronkus, lalu masuk ke trakea, dan yang terakhir yaitu masuk ke dalam hidung. Jadi
dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang ditarik dari udara masuk ke dalam darah dan CO2 akan dikeluarkan dari darah secara osmosis. Selanjutnya, O2 masuk ke dalam tubuh melalui kapiler-kapiler vena pulmonalis, kemudian masuk ke serambi kiri jantung, masuk ke aorta, lalu masuk ke seluruh tubuh. Di sini terjadi oksidasi atau disebut dengan pembakaran. Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan zat ini dikeluarkan melalui peredaran darah vena masuk ke jantung atau disebut dengan serambi kanan, masuk ke dalam bilik kanan dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru. Akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dari alveoli. Proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Kapasitas paru. Kapasitas paru terbagi menjadi 5. Yang ke-1 yaitu kapasitas vital. Kapasitas vital merupakan volume keseluruhan udara yang dapat bergerak di dalam paru-paru. Yang kedua yaitu udara tidal. Udara tidal adalah volume pernapasan biasa atau udara yang dihisap atau dihembuskan oleh paru-paru setiap sekali bernapas sebanyak 350 sampai 500 ml. Yang ketiga yaitu kapasitas inspirasi maksimum atau dapat juga disebut dengan udara komplementer. Udara komplementer ini merupakan volume udara yang dapat dihisap sesudah inspirasi normal dengan suatu daya inspirasi maksimum termasuk udara tidal atau sebanyak 2000 sampai 3500 ml. Yang keempat yaitu volume cadangan atau ekspirasi maksimum yang disebut juga dengan udara suplementer. Udara suplementer ini merupakan volume terbesar dari udara yang dapat diekspirasikan sesudah suatu ekspirasi normal sebanyak 1500 ml. Yang kelima yaitu udara residu. Udara residu merupakan volume udara yang tertinggal dalam paru-paru sesudah ekspirasi maksimum sebanyak 1200 sampai 1500 ml. Udara pernapasan. Udara pernapasan yang masuk ke dalam tubuh kira-kira mengandung 21% O2 dan 0,03% CO2. Pusat pengaturan pernapasan manusia oleh otak bagian medula oblongata. Salah satu stimulus untuk bernapas adalah kadar CO2 dalam darah. Bila kadar CO2 dalam darah naik melebihi 4%, maka otak memerintahkan sistem pernapasan untuk mengambil O2. Sistem pernapasan merupakan kerjasama antar sistem pernapasan otak dan jantung. Peredaran darah dalam paru. Yang pertama itu sirkulasi pulmonal, yang dimana sirkulasi pulmonal itu membawa gas hasil pertukaran antara darah kapiler dan udara alveol. Sistem pulmonal bekerja memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis, aliran darah bercabang menuju arteri dan kapiler yang semakin kecil. Disinilah karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar memasuki aliran darah. Ketika kita bernafas, karbon dioksida meninggalkan tubuh kita. Darah yang kaya oksigen mengalir melalui vena paru dan atrium kiri ke ventrikel kiri. Yang kedua yaitu sirkulasi bronkial. Sirkulasi bronkial yaitu bagian dari sirkulasi sistemik yang menyediakan nutrisi bagi jaringan paru. Sirkulasi bronkial melibatkan aorta, kemudian arteri interkostalis, kemudian arteri bronkialis, kapiler, dan vena bronkialis, kemudian menuju vena aizygos, dan terakhir atrium kanan. Mekanika pernafasan. Tekanan yang penting pada ventilasi diantaranya tekanan atmosfer,
tekanan intraviular atau intrapulmonal, kemudian tekanan intrapleural dan tekanan transmural. Tekanan atmosfer bernilai 760 mmHg pada ketinggian permukaan laut. Tekanan intraviular atau intrapulmonal yaitu tekanan di dalam alveolus bernilai 760 mmHg ketika keseimbangan oleh tekanan atmosfer. Kemudian selanjutnya tekanan intrapleural itu merupakan tekanan yang timbul di luar paru namun terjadi di dalam toraks. Tekanan ini lebih rendah dibanding tekanan atmosfer. Tekanan intrapleural mempunyai kisaran nilai 756 mmHg. Selanjutnya tekanan transmural. Gradien tekanan atmosfer terhadap tekanan intrapleural itu menekan dinding dada. Kemudian gradien tekanan intraviular terhadap tekanan intrapleural meregangkan jaringan paru. Proses respirasi itu ada yang eksternal dan internal. Yang eksternal itu meliputi ventilasi paru dan pertukaran gas, yang dimana ventilasi paru itu proses mekanik keluar masuknya udara dari luar ke dalam paru dan sebaliknya, yaitu bernafas. Kemudian pertukaran gas yaitu terjadi antara udara dalam alveolus dengan darah dalam kapiler. Prosesnya disebut difusi. Sedangkan pada internal yaitu meliputi pertukaran gas dan utilisasi O2, yang dimana pertukaran gas itu antara darah dengan sel jaringan atau tisu. Kemudian utilisasi O2 yaitu pemakaian oksigen dalam sel pada reaksi pelepasan energi. Pertukaran atau difusi gas. Setelah udara masuk ke dalam alveoli terjadi pertukaran gas, yaitu bikarbonat masuk ke dalam eritrosit bertukar dengan keluarnya ion Cl. Kemudian segera setelah oksigen atau O2 terkait dengan hemoglobin, HCO3- membentuk asam karbonat. Karena adanya enzim karbonat antihidrase CO2 dikeluarkan ke dalam alveoli. Di dalam jaringan terjadi hal sebaliknya. Kemudian CO2 hasil metabolisme masuk ke dalam eritrosit. Hemoglobin merupakan buffer utama terjadi H+. Kemudian dengan adanya enzim karbonat antihidrase CO2 berkaitan dengan air atau H2O membentuk asam karbonat, tetapi segera berdisosiasi menjadi H+ dan HCO3. Transportasi oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Oksigen atau O2 meninggalkan darah dan berdifusi ke sel-sel yang sedang berlangsungkan metabolisme. Dan pada saat itu juga karbon dioksida atau CO2 mengalir dari sel-sel ke darah. Kemudian darah mengalir ke pena dan kembali ke jantung dan selanjutnya dikirim ke paru-paru. Oksigen yang diambil darah dari alveoli diangkut ke sel jaringan melalui dua jalur. Yang pertama yaitu 97% akan terikat dengan hemoglobin dalam enterosit sebagai eksihemoglobin. Yang kedua, 3% larut dalam plasma, sedang karbon dioksida sebagai sisa hasil metabolisme dibawa ke paru-paru melalui 3 jalan. Yang pertama, 70% sebagai bikarbonat atau HCO3- yang bertindak sebagai buffer. Yang kedua, 23% terikat dengan hemoglobin sebagai karbaminohemoglobin. Yang ketiga, 7% larut dalam plasma. Secara kimiawi, yaitu diantaranya kadar alkali darah CO2, gerakan badan yang kuat atau O2, pengendalian oleh saraf, diantaranya medula oblongata merupakan pusat pengendalian pernapasan. Pusat pernapasan ialah suatu pusat osmotik di dalam medula oblongata yang mengeluarkan impuls eferen ke otot pernapasan. Pernapasan dilakukan secara osmotik tetapi cepat lambat, dan dalam dangkalnya pernapasan dikendalikan oleh yaitu kontrol saraf di pusat pernapasan di medula oblongata yang mengirim impulsnya melalui medula spinalis. Surfaktan.
Di antaranya yaitu mempertahankan volume residual paru pada saat akhir ekspirasi, memastikan bahwa ruang alveoli tetap terbuka selama siklus respirasi. Fungsi surfaktan ini melawan tegangan permukaan sehingga alveoli tidak mengempis atau kolaps. Suatu bahan senyawa kimia yang memiliki sifat permukaan aktif merupakan campuran beberapa fosfolipid. Sekian pemaparan materi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.